Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Perbandingan Al-Ustadz Abu Yazid Adnan Gutni, dan yang terhormat teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan mengangkat satu tema dari fikih muamalah perbandingan, yakni pandangan 4 madhab tentang riba. Pada slide ini menjelaskan pandangan riba menurut Imam Hanafi. Yang pertama ada definisi riba. Definisi riba menurut Imam Hanafi yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwat yang dibenarkan syariah, atau bisa didefinisikan sebagai tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta. Jadi dalam tukar harta sama dengan harta, di dalamnya itu tidak ada tambahan atau imbalan lainnya. Selanjutnya, sebab pengharaman riba menurut Imam Hanafi dilihat dari takarannya dan timbangan dengan kesamaan jenis. Nah, penerapan menurut Imam Hanafi, riba yang berlaku pada setiap barang yang sejenis dan diukur dengan takaran atau timbangan, baik itu perak, makanan, atau yang lainnya. Pembagian riba menurut Imam Hanafi ada dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl sendiri secara singkatnya yaitu kelebihan pada pertukaran barang yang sejenis. Sedangkan riba nasi'ah secara singkatnya yaitu penundaan serah terima. Oke, slide berikutnya pandangan riba menurut Imam Maliki. Dalam definisi riba menurut pandangan Imam Maliki yaitu tambahan yang timbul karena adanya ketimpangan dalam relasi utang piutang atau pertukaran barang yang sejenis. Selanjutnya, sebab pengharaman riba menurut Imam Maliki, pengharaman riba pada makanan yaitu makanan pokok yang dapat disimpan lama dan dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, kalau non makanan diukur berdasarkan timbangan dan harga emas atau perak. Pembagian riba menurut Imam Maliki sama dengan Imam Hanafi, yaitu dibagi menjadi dua, ada riba fadl dan riba nasi'ah. Namun pengertiannya itu berbeda. Kalau riba fadl menurut Imam Maliki diharamkan pada pertukaran barang sejenis yang memiliki ilat yang sama. Contohnya seperti gandum dengan gandum harus sama takaran timbangannya, jadi gak boleh beda. Nah, riba nasi'ah menurut yaitu diharamkan secara luas, baik karena adanya penundaan pembayaran utang yang bertambah atau penundaan serah terima barang ribawi dan lain-lain. Selanjutnya, pandangan riba menurut Imam Syafi'i. Definisi riba menurut Imam Syafi'i yaitu transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaannya menurut standar syariah pada saat akad. Sebab pengharaman riba menurut pandangan Imam Syafi'i, yang pertama pada makanan, baik sebagai makanan pokok atau sekadar makanan. Sedangkan yang selain makanan seperti uang atau logam yaitu sebagai mata uang dan standar nilai. Pembagian riba menurut Imam Syafi'i yaitu ada dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Definisi riba fadl menurut Imam Syafi'i yaitu diharamkan pada pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak,
atau makanan dengan makanan yang sejenis, kecuali jika sama ukuran dan tunai. Sedangkan riba nasi'ah menurut Imam Syafi'i yaitu diharamkan pada semua barang ribawi baik sejenis maupun berbeda jenis jika penyerahannya ditunda. Selanjutnya, pembagian riba menurut Imam Hambali yaitu ada riba dayn dan riba fadl. Riba nasi'ah, riba dayn adalah riba pada utang piutang, sedangkan riba fadl yaitu riba pada jual beli, dan riba nasi'ah yaitu riba penundaan atau waktu. Jadi kesimpulannya semua madhab sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Namun perbedaan utamanya terletak pada penerapan hukum riba dan berbeda mengenai ilatnya yang menjadikan suatu barang termasuk ribawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.